Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas materi tentang standar akuntansi dan konseptual framework. Sebelum masuk ke materi utama, saya berikan sedikit pengantar dulu. Di masa atau era saat ini, itu transaksi perdagangan maupun arus investasi itu tidak hanya terjadi secara lokal saja. Misal, masyarakat Indonesia hanya bertransaksi atau invest di perusahaan Indonesia saja. Tetapi yang terjadi sekarang adalah di era pasar bebas, orang bisa keluar masuk untuk melakukan aktivitas perdagangan. Tidak hanya lokal, tapi juga sudah lintas negara. Orang Indonesia bisa bertransaksi atau invest saham ke negara lain, dan sebaliknya, orang luar negeri juga bisa invest ke perusahaan dalam negeri. Nah, dalam ini kondisi sekarang itu adalah terjadi global market. Jadi pasarnya sudah tidak lokal tapi sudah pasarnya pasar global. Nah, dari sisi investor tentunya sebelum berinvestasi perlu melakukan analisis resiko, potensi untung dan rugi yang mungkin terjadi jika melakukan investasi di suatu perusahaan. Nah, pengukuran risiko tersebut antara lain itu bisa dilakukan dengan melihat informasi keuangan perusahaan. Nah, informasi keuangan itu bisa dilihat dari mana ya? Salah satunya laporan keuangan, ada laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini peran akuntan menjadi sangat diperlukan untuk menjamin bahwa laporan keuangan yang disajikan kepada stakeholder atau pengguna laporan keuangan itu merupakan laporan keuangan yang kualitasnya tidak diragukan atau eh, apa bisa diandalkan gitu ya oleh pengguna laporan keuangan. Nah, untuk mencapai apa yang disebut laporan yang berkualitas tadi, maka disusunlah standar akuntansi yang menjadi pedoman, rule atau aturan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, standar akuntansi ini itu penyusunannya itu berdasarkan konseptual framework atau rerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Apa itu kerangka konseptual? Yaitu merupakan teori atau konsep yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Nah, tidak semua hal itu diatur dalam kerangka konseptual ini, tapi hanya garis-garis besarnya saja. Aturan detailnya dikembangkan dalam bentuk standar akuntansi yang di sini. Nah, standar akuntansi yang berlaku di dunia itu secara garis besar ada dua kalau di luar ya. Ada dari FASB itu yang berkembang di Amerika Serikat dengan produknya Statement of Financial Accounting Statement. Kemudian di Eropa itu lembaga pengembangnya adalah IASB, itu mengembangkan IFRS yang menjadi rujukan bagi standar akuntansi di Indonesia. Jadi kita di Indonesia standar akuntansinya itu adalah PSAK. Pernyataan standar akuntansi keuangan yang dikembangkan oleh salah satu bagian di IAI yakni DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, tentunya jadi PR bagi dunia akuntan untuk membentuk satu standar yang berlaku di seluruh negara sehingga di era global market tadi akan menjadi lebih mudah karena laporan keuangan itu disusun dalam standar yang sama sehingga sesuai dengan tujuan laporan keuangan yakni mempermudah pengambilan keputusan. Oke, itu sedikit pengantar untuk masuk ke kerangka dasar penyusunan laporan keuangan. Berikutnya saya bahas konseptual framework untuk penyusunan laporan keuangan. Jadi konseptual framework atau rangka penyusunan laporan keuangan itu digambarkan sebagai sebuah segitiga. Nah, segitiga ini dibagi 3 level. Level pertama itu adalah objektif. Jadi ketika kita menyusun laporan keuangan, itu kita harus tahu dulu mengapa kita menyusun laporan keuangan. Jadi kita perlu tahu dulu mengapa kita menyusun laporan keuangan. Jadi first levelnya conceptual framework itu adalah why. Why? Purpose of accounting. Jadi kenapa kita menyusun laporan keuangan. Kemudian di level kedua itu ada di sini second level itu bridge between level 1 and
level 3 bridge atau bata di antara level 1 dan 3 itu terdiri dari 2. Yang pertama, laporan keuangan itu harus memenuhi karakteristik kualitatif. Nanti kita lihat, laporan keuangan yang berkualitas itu harus memenuhi karakteristik kualitatif. Nah, karakteristik kualitatif sendiri ada 2. Ada yang fundamental, yang utama, kemudian ada kualitas yang tambahan atau peningkat, enhancing gitu ya. Kemudian blok kedua atau bata kedua penyusun second levelnya itu adalah elemen. Jadi laporan keuangan itu nanti elemennya terdiri dari aset, liability, equity, income, dan expenses. Itu di level kedua. Kemudian di level ketiga itu sudah how implementation. Nah, ini lebih detail ya. Kalau tadi yang pertama tujuan, kemudian yang kedua elemen dan karakteristik kualitatif. Kemudian di level ketiga ada asumsi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, prinsip, dan constraint. Asumsi terdiri dari economic entity, going concern, monetary unit, periodicity, dan accrual. Kemudian di prinsip ada prinsip pengukuran, pengakuan pendapatan dan beban, kemudian full disclosure. Kemudian di constraint nanti kendalanya ada cost atau biaya. Oke, berikutnya akan saya bahas satu-satu di setiap level. Saya bahas mulai dari first level dulu. Why purpose of accounting. Jadi tujuan dari penyusunan laporan keuangan. Oke, saya mulai dari level 1. Level 1 itu adalah objektif atau tujuan. Jadi tujuan penyusunan laporan keuangan itu adalah memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang bermanfaat bagi investor saat ini dan investor yang potensial, kepada pemberi pinjaman dan kreditor lain. Saya ulangi. Jadi tujuan dari laporan keuangan, saya ulangi, adalah memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang bermanfaat bagi investor saat ini dan potensial, pemberi pinjaman dan kreditor lain dalam pembuatan keputusan dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Jadi yang perlu kita garis bawahi itu adalah pelaporan keuangan itu tujuannya di sini ngasih informasi keuangan tentang suatu entitas tertentu. Nah, informasi tadi itu ditujukan kepada pengguna laporan keuangan. Antara lain siapa? Investor, calon investor, pemberi pinjaman atau kreditur. Dalam rangka apa sih kita ngasih informasi tadi? Dalam rangka mereka untuk pengambilan keputusan. Oke, itu level pertama. Kemudian ke rangka pelaporan yang kedua, konseptual framework yang kedua di level kedua itu adalah tadi ada 2, karakteristik kualitatif dan elemen. Nah, sekarang saya bahas dulu karakteristik kualitatif. Jadi EISP itu mengidentifikasi karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi yang membedakan informasi yang baik dengan informasi yang tidak baik, berkualitas dan tidak berkualitas. Pembedanya apa? Nah, pembedanya adalah karakteristik kualitatif ini. Nah, sekarang kita lihat karakteristik kualitatif itu dibagi 2. Karakteristik kualitatif tadi di sini saya ulangi dibagi 2. Ada fundamental yang utama, kemudian yang kedua adalah enhancing atau peningkat. Ini bukan yang utama, tapi karakteristik ini penting menambah kualitas dari laporan keuangan yang disusun. Nah, sekarang kita ke fundamental dulu, yang utama. Apa sih karakteristik utama dari laporan keuangan itu yang membuat laporan itu berkualitas? Nah, di sini fundamental qualities itu dibagi 2. Relevance dan faithful representation. Relevance itu dikatakan relevance kalau memenuhi aspek 3 ini nih. Ada 3 aspek dari relevan. Ada predictive value. Ini ada ingredients of fundamental qualities. Jadi dikatakan relevan itu kalau ingredients itu kan bumbu-bumbunya gitu ya. Jadi dikatakan relevan kalau memenuhi 3 ini. Bumbu-bumbunya 3 ini. Ada predictive value, confirmatory value, dan materiality. Kemudian faithful representation itu ingredients-nya atau terdiri dari completeness, neutrality, dan free from error.
Kemudian tadi karakteristik kualitatif yang kedua itu yang peningkat. Kalau utama tadi kan ada 2, relevan dan faithful representation. Karakteristik peningkatnya adalah enhancing qualities. Di sini ada comparability, jadi laporan keuangan itu harus comparability-nya ada. Kemudian bisa diverifikasi nanti atau verifiability, dan timelines atau tepat waktu, dan terakhir understandability. Oke, sekarang saya bahas satu-satu, mulai dari relevan terlebih dahulu. Oke, jadi saya ulang. Kita masuk ke kerangka konseptual di level kedua, yakni karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif terdiri dari 2, yang fundamental dan enhancing qualities. Yang fundamental terdiri dari relevan dan faithful representation. Baik, kita mulai dari relevan terlebih dahulu. Untuk suatu laporan keuangan itu relevan atau informasi itu jadi relevan itu kalau mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita tahu atau diberi satu informasi, kemudian dari informasi ini kita jadi bisa mengambil keputusan, jadi bisa menyimpulkan, oh saya jadi invest, saya tidak jadi invest karena saya tahu sebuah informasi. Nah itu dianggap maka informasinya adalah relevan. Tapi kalau ada informasi tapi tidak bisa membantu kita memutuskan mau invest atau tidak di suatu perusahaan katakanlah, maka dianggap informasi yang diberikan tadi tidak relevan. Nah, informasi akuntansi atau laporan keuangan itu harusnya relevan. Kenapa? Karena harusnya bisa membantu investor untuk pengambilan keputusan apakah mau invest atau tidak, mau ngasih kredit atau tidak. Oke, itu relevan. Jadi bisa membuat perbedaan dalam sebuah keputusan. Nah, untuk dikatakan relevan itu ingredients-nya gitu ya. Kalau kita beli makanan itu ingredients-nya atau bumbu-bumbunya gitu. Jadi kalau di sini relevan itu bumbunya atau elemennya itu terdiri dari 1, predictive value, kemudian 2, confirmatory value, kemudian yang ketiga materiality. Apa itu predictive value? Informasi keuangan itu dianggap memiliki nilai prediktif atau prediksi kalau informasi tersebut memiliki nilai sebagai input bagi proses prediksi yang digunakan oleh investor untuk membentuk ekspektasi mereka tentang masa depan. Nah, berat ya. Tapi maksudnya begini. Misalkan investor tuh baca laporan keuangan 5 tahunan gitu kan. Kemudian investor menganalisis, ternyata perusahaan X itu tiap tahun labanya naik 2%, 2%, 2% gitu. 2019 itu katakanlah 10%, 2020 itu 12%, maka investor dengan melihat tren itu kenaikannya rata-rata 2%, maka investor bisa memprediksi bahwa 2021 kemungkinan dia akan naik 2% lagi, kemungkinan menjadi 12%. Tadi 14% ya. Tadi 2019 itu 10%, 2020 12%, kemudian 2021 diprediksi karena tiap tahun rata-rata naik 2% menjadi 14% prediksinya. Jadi seperti itu. Jadi informasi keuangan itu memiliki nilai prediksi, maksudnya seperti itu. Itu yang diharapkan gitu ya dari laporan keuangan perusahaan itu, investor jadi bisa memprediksi. Itu predictive value. Kemudian yang kedua, confirmatory value. Jadi dari hasil prediksi tadi, itu investor atau pengguna laporan keuangan itu bisa mengkonfirmasi prediksinya tadi benar atau salah. Jadi nunggu laporan 2021 keluar. Oh, ternyata laporan 2021 labanya benar naik 14%. Oh, berarti prediksi saya itu benar. Tapi ternyata 2021 misalnya turun 12%. Oh, ternyata prediksi saya salah kemarin. Nah, investor itu memiliki atau bisa mengkonfirmasi gitu ya. Prediksi dia itu sebelumnya benar atau salah dari predictive value tadi. Itu maksudnya confirmatory value. Dari mana dia melihat lah?
nunggu laporan 2021 terbit dulu. Jadi dia bisa mengkonfirmasi prediksi dia tadi benar atau tidak. Nah, itu yang diharapkan dari laporan keuangan, bisa mengkonfirmasi prediksi atau ekspektasi pengguna laporan keuangan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga dari relevan adalah materiality. Apa itu material? Informasi itu dikatakan material jika peniadaan atau salah saji informasi bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna berdasarkan informasi yang dilaporkan. Jadi laporan keuangan itu harus menyajikan seluruh informasi yang material. Itu dianggap berkualitas. Jangan sampai ada salah satu informasi yang penting tapi tidak disajikan. Maka itu akan mempengaruhi pengguna keputusan dari pengguna laporan keuangan. Berikutnya, karakteristik fundamental yang kedua, tadi ada relevan. Sekarang yang kedua adalah faithful representation. Apa itu faithful representation? Faithful representation itu berarti bahwa angka dan deskripsi informasinya itu sesuai dengan apa yang real ada, senyatanya, atau yang benar-benar terjadi. Itu faithful representation. Faithful itu mungkin bisa dipercaya, representation itu penyajian, jadi penyajiannya bisa dipercaya. Itu kalau apa? Ya yang real gitu ya, nggak dibuat-buat. Nah, faithful representation itu ingredients-nya atau bumbunya apa? Ada completeness, neutrality, dan free from error. Itu unsur dari faithful representation. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi, laporan keuangan yang berkualitas itu dikatakan laporan keuangan itu dikatakan berkualitas kalau memenuhi faithful representation ini adalah satu, komplit, lengkap, nggak ada informasi yang hilang, seluruh informasi disajikan. Kemudian yang kedua, netral. Netral itu apa? Berarti perusahaan itu tidak menyusun laporan keuangannya menguntungkan salah satu pihak, tapi netral. Kemudian yang ketiga, free from error. Free from error itu ya bebas dari salah saji gitu ya, atau free dari kesalahan. Jadi akurat gitu ya. Bebas dari kesalahan, itu free from error. Oke, itu faithful representation ya. Karakteristik fundamental yang kedua. Kemudian karakteristik berikutnya adalah enhancing qualities atau peningkat gitu ya, kualitas peningkat. Ini juga penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kalau tadi ada fundamental ada dua, relevan dan faithful representation. Kemudian kualitas tambahannya atau kualitas peningkatnya ada comparability, verifiability, timelines, dan understandability. Apa itu comparability? Informasi yang diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama untuk perusahaan yang berbeda disebut comparable. Jadi biasanya kalau kalian temukan laporan keuangan, kalian download di IDX itu biasanya kalau kita melaporkan tahun 2020, maka yang disajikan tidak hanya 2020, tapi minimal 1 tahun sebelumnya. Jadi 2019 juga ditampilkan sebagai pembanding, comparability, bisa diperbandingkan antara 2019 dan 2020. Ada yang cuma 2 perusahaan, ada yang 3 sampai 3 tahun atau 2 tahun sebelumnya. Jadi ketika nyajikan 2020, 2019 disajikan, 2018 juga disajikan. Itu comparability, jadi bisa diperbandingkan. Kemudian yang kedua, enhancing qualities yang kedua adalah verifiability. Apa itu verifiability? Verifiability terjadi jika pengukur independen menggunakan metode yang sama memperoleh hasil yang sama. Jadi katakanlah menghitung penyusutan aset tetap. Aset tetap yang diukur sama, informasi yang diperoleh informasi perolehannya sama, tanggal dipakai juga sama, nilai sisanya sama.
kemudian menggunakan metode yang sama, katakanlah garis lurus, maka mau saya yang ngukur atau orang lain yang ngukur, menghitung penyusutannya, itu harusnya memperoleh hasil yang sama. Bisa diverifikasi oleh siapapun dengan hasil yang sama. Itu maksudnya verifiability. Jangan saya yang ngitung penyusutan sama orang lain yang ngitung penyusutan padahal informasinya sama, itu hasilnya berbeda beban penyusutannya. Nah, itu tidak bisa diverifikasi berarti. Itu tidak memenuhi aspek verifiability. Kemudian timelines. Timelines itu tepat waktu gitu ya. Tepat waktu dalam artian jangan sampai informasi atau laporan keuangan itu disajikan tapi telat. Jangan sampai investor bilang, telat, kenapa nggak dari kemarin-kemarin nih informasi laporan keuangannya, sekarang udah terlambat, kelamaan nih informasinya. Kalau terlambat, itu artinya informasi yang kita sajikan itu kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi keputusan. Itu timelines. Kemudian yang terakhir adalah understandability. Apa itu understandability? Artinya laporan keuangan itu disiapkan untuk pengguna yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi. Artinya understandability itu bisa dipahami, tapi dipahami di sini adalah tidak oleh semua orang, karena nggak semua orang itu paham akuntansi, nggak semua orang paham tentang laporan keuangan. Tapi paling tidak laporan keuangan yang kita susun itu dipahami oleh orang-orang yang mengerti tentang bisnis dan ekonomi, tentang laporan keuangan, tentang akuntansi. Jadi maksudnya seperti itu, understandability. Tidak semua orang, karena kan nggak semua orang paham tentang akuntansi, tentang laporan keuangan itu nggak semua. Tapi paling tidak dipahami oleh orang-orang yang mengerti tentang pelaporan keuangan. Oke, itu understandability. Berikutnya masih di level kedua kerangka konseptual. Kalau tadi kita bahas karakteristik kualitatif, kemudian itu bata pertama, saya ulangi, jadi di level kedua itu ada 2 bata tadi yang menyusun. Yang pertama karakteristik kualitatif, kemudian yang kedua adalah elemen dari laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu paling tidak terdiri dari ini. Ada aset, liability, equity, income, dan expense. Apa itu aset? Adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai hasil peristiwa masa lalu dan merupakan sumber ekspektasi aliran manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Jadi bisa kita expect atau harapkan menghasilkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Kemudian elemen yang kedua dari laporan keuangan itu adalah liability. Apa itu liability? Kewajiban sekarang, kewajiban kini gitu ya. Kewajiban kini sebuah entitas dari akibat peristiwa masa lalu yang pelunasannya atau penyelesaiannya itu berakibat pada adanya aliran keluar manfaat ekonomi dari entitas. Jadi kewajiban yang penyelesaiannya atau pelunasannya itu mengakibatkan bisa kas keluar atau aset lain yang dikeluarkan untuk membayar kewajiban. Kemudian elemen yang ketiga yakni equity. Apa itu equity? Residual ini ya. Aset dikurangi liability, ketemu equity. Hak yang tersisa atas aset setelah dikurangi dengan liabilitas. Elemen keempat yakni income. Apa itu income? Kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau asetnya meningkat atau liabilitasnya turun yang berakibat pada kenaikan ekuitas selain yang berasal dari setoran modal pemilik atau pemegang saham. Jadi kalau setoran modal pemilik itu bukan masuk ke income ya, bukan masuk ke pendapatan, itu maksudnya setoran modal ya. Kemudian expense. Expense adalah penurunan manfaat ekonomi yang selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kasnya keluar atau asetnya turun atau liabilitasnya mengalami kenaikan yang berakibat pada penurunan ekuitas selain juga dari modal pemilik, misalkan pengembalian modal pemilik atau pembagian saham selain dari aktivitas pemilik, intinya untuk expense. Oke. Tadi kita sudah bahas level kedua. Level 1 tadi adalah objektif. Mengapa kita menyusun laporan keuangan? Mengapa? Tujuannya.
Kemudian di level kedua ada 2 penyusunnya, 2 bata itu ya. Yang pertama adalah karakteristik kualitatif, kemudian yang kedua adalah elemen dari laporan keuangan. Kemudian sekarang level 3. Level ketiga itu ada asumsi, prinsip, dan constraint. Nah, sekarang kita masuk ke asumsi dulu. Asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, asumsi yang mendasari penyusunan laporan keuangan itu yang pertama ada entitas ekonomi atau prinsip kesatuan unit yang terpisah. Intinya ini adalah antara perusahaan dengan pemilik itu harus terpisah. Aktivitasnya harus terpisah. Kemudian asumsi yang kedua adalah going concern. Jadi laporan keuangan itu disusun dengan asumsi perusahaan beroperasi seterusnya atau jangka panjang. Itu going concern. Kemudian monetary unit. Jadi laporan keuangan disusun dalam currency tertentu atau uang yang menjadi mata uang utama gitu ya. Uang, jadi disusun dalam bentuk rupiah kalau di Indonesia ya, rupiah. Di uang adalah denominator yang umum. Kalau di Indonesia ya disusun dalam bentuk rupiah misalnya. Jadi dalam bentuk uang atau rupiah. Kalau di Indonesia. Kemudian periodicity. Jadi laporan keuangan itu perusahaan itu membagi aktivitas ekonomi ke dalam periode waktu tertentu. Jadi laporan keuangan itu disusun per tahun, 1 tahun sekali. Kemudian ada laporan semesteran, ada kuartalan dan sebagainya. Jadi bisa dibagi ke dalam periode waktunya. Kemudian asumsi berikutnya adalah bahwa laporan keuangan itu disusun berbasis akrual. Jadi transaksi itu dicatat ketika terjadi. Itu accrual basis of accounting. Kemudian level ketiga tadi ada asumsi, kemudian yang berikutnya adalah prinsip. Prinsip dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Apa itu prinsip dasarnya? Prinsip pengukuran ya, prinsip pengukuran yang pertama. Prinsip pengukuran itu ada 2, yakni transaksi itu dicatat sebesar cost historisnya atau sebesar nilai wajar. Apa itu cost historis? Umumnya dianggap lebih faithful representation. Maksudnya nilai yang dikeluarkan ketika memperoleh aset. Misalkan beli kendaraan. Waktu beli itu harganya berapa? Kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan apa? Nah, itu asetnya dicatat sebesar seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut. Itu cost historis. Jadi nilai yang dibayarkan untuk item tertentu, bisa aset, bisa liability dan sebagainya. Itu cost historis. Kemudian ada satu lagi pengukurannya, kalau tadi cost historis, yang kedua adalah nilai wajar. Nilai wajar itu harga pasar atau harga yang akan diterima untuk menjual sebuah aset atau harga yang akan kita bayarkan atau kita transfer untuk mentransfer sebuah liabilitas atau untuk membayar kewajiban dalam sebuah transaksi normal antar pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Ini nilai pasar lah ya, nilai pasar pada hari tersebut. Misalkan kita mau jual kendaraan. Nah, kendaraan itu ketika dijual itu harga pasarnya berapa? Itu nilai wajarnya. Nah, IASB itu memberikan opsi untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan itu bisa menggunakan nilai wajar. Itu opsi dari IASB untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan. Berikutnya prinsip pengakuan pendapatan. Pada prinsipnya pengakuan pendapatan itu diakui ketika kewajibannya itu sudah terpenuhi. Jadi ketika kita misalkan perusahaan jasa reparasi motor gitu ya. Nah, motornya direparasi dulu, baru bisa diakui sebagai pendapatan. Jadi kewajibannya dipenuhi terlebih dahulu. Atau kalau barang dagang misalkan jual barang dagangan, nah barangnya diserahkan dulu ke pembeli, nah baru kita boleh mengakui pendapatan. Jadi prinsipnya pendapatan diakui ketika kewajiban kita ke customer itu sudah terpenuhi. Kalau beban bagaimana kalau pengakuan beban?
Beban adalah arus keluar atau penggunaan aset yang atau menaikkan liabilitas selama satu periode sebagai akibat pengiriman atau memproduksi barang dan atau melaksanakan jasa. Nah, untuk beban itu istilahnya untuk pengakuan beban itu adalah let the expense follow the revenues. Jadi pengakuan beban itu mengakui kapan pendapatannya diakui. Nah, terkait dengan hal ini, maka di akuntansi itu mengenal jenis cost, jenis biaya itu ada 2. Yang pertama ada product cost, yang kedua period cost. Product cost itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang kalau kita perusahaan manufaktur. Apa itu biaya produksinya? Product cost-nya ada bahan baku, material, ada tenaga kerja, labor, kemudian ada overhead di luar biaya-biaya lain yang terkait dengan produksi tapi di luar material atau bahan dan tenaga kerja. Ini adalah product cost. Nah, kalau product cost itu pengakuannya bagaimana? Diakui di periode pendapatannya diakui. Jadi matching principle ya, matching principle. Kalau misalkan saya tahun ini di 2021 itu produksi 1000 unit TV. Sudah jadi gitu ya. Di 2021 1000 TV tadi itu sudah jadi. Saya produksi di 2021 1000 TV langsung jadi. Tapi di 2021 dari 1000 TV ini baru laku terjual 600. Terus pengakuan pendapatannya bagaimana? Apakah diakui semua 1000? Enggak. Pendapatannya baru diakui yang terjual 600. Terus bebannya bagaimana? Apakah diakui yang 1000? Enggak. Hanya yang 600 saja. Nah, yang 400 bagaimana ya? Nunggu itu terjual baru kita akui sebagai beban. Bebannya di sini kalau persediaan ya BPP, beban pokok penjualan. Itu untuk product cost. Kemudian ada period cost. Nah, kalau period cost itu yang tidak terkait dengan produksi itu diakui di periode terjadinya. Misalkan gaji, biaya administrasi, listrik dan sebagainya itu diakui ketika terjadi. Kemudian basic principle yang berikutnya adalah pengungkapan penuh atau full disclosure. Saya kembali ke sini biar tidak lupa. Prinsip yang keempat, tadi ada 4 prinsip. Prinsip pengukuran, pengakuan pendapatan, pengakuan beban, dan full disclosure. Apa itu full disclosure? Pengungkapan penuh. Jadi laporan yang berkualitas itu menyajikan informasi yang penting untuk mempengaruhi judgement dan keputusan yang dibuat oleh user yang berpengetahuan. Jadi informasi-informasi yang material itu harusnya juga disajikan di laporan keuangan. Nah, pengungkapannya bagaimana? Ya bisa lewat laporan keuangan, bisa di CALK-nya atau di informasi tambahan. Kemudian terakhir cost constraint. Kendala cost. Jadi tadi kita diminta untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Nah, untuk menyediakan laporan keuangan yang berkualitas itu tentunya butuh biaya atau cost. Ya, intinya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas itu tidak melebihi manfaat yang diperoleh. Jadi manfaat atau benefit itu harus lebih besar dari cost atau biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan yang berkualitas. Oke, ini sudah selesai. Saya kira untuk conceptual framework atau kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan sudah cukup jelas. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.